sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Yansi Eswood, mengajar di SMA Negeri 2 Kayan Tengah, Desa Bukit Rawi, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPJ dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dengan program studi kehutanan pada LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan video rekaman unjuk kinerja pada SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, Provinsi Jawa Barat. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11D TPHH pada mata pelajaran pengujian kayu bulat dengan materi pokok pengukuran dimensi cacat bentuk pada kayu bulat rimba Indonesia. Berikut video unjuk kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Pagi. Salam rimbawan ya. Baik, terima kasih. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 kita kembali melakukan pembelajaran daring untuk materi pengukuran dimensi cacat bentuk kayu bulat rimba. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa, Bu. Luar biasa, sehat semua ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap, sudah, Bu. Siap. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan untuk itu, Ibu minta tolong dengan ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa, yang selanjutnya nanti langsung melaporkan jumlah kehadiran teman-temannya untuk hari ini. Silakan ketua kelas. Bu, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa mulai. Nah, selesai. Lapor Baik. untuk pagi hari ini hadir lengkap, Bu. Lengkap. Oke, terima kasih, laporan saya terima ya. Untuk yang hadir, nanti silakan sambil jalan bisa diisi ya. Diisi presensinya yang Ibu bagikan linknya di kolom chat. Selanjutnya, Ibu mengingatkan sekali lagi selalu untuk menjaga kebersihan di sekitar, boleh dimulai dari sekitar tempat duduknya. Dan kemudian seperti biasa untuk aturan kita pembelajaran daring, Ibu minta kameranya selalu aktif. Nah, kemudian untuk memupuk semangat nasionalisme kita, seperti biasa Ibu selalu meminta perwakilan peserta didik untuk menyampaikan quotes-nya untuk hari ini dengan tema, karena ini tanggal 5 Oktober bertepatan dengan hari apa? Ada yang tahu? Hari jadi TNI, Bu. Benar sekali ya. Oke, silakan siapa yang ingin menyampaikan quotes-nya untuk hari ini? Silakan. Siap, izin memberikan quotes. Oke, Apalino, silakan. Meskipun berbeda agama, bahasa, kulit, tetapi tetap satu, membela negara Indonesia. NKRI harga mati. Wah, mantap sekali. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan apersepsi dan motivasi. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ada yang ingat? Jenis cacat kayu bulat, Bu. Jenis cacat kayu bulat, bagus. Oke, terima kasih, Shan. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran kita hari ini tentang pengukuran dimensi cacat bentuk, termasuk disebabkan oleh faktor apa cacat bentuk ini? Disebabkan oleh faktor alami, Bu. Faktor alami, iya. Artinya tidak bisa diminimalisir keadaannya ya, karena faktor alami ya, dari alam. Kemudian, apa saja jenis cacat bentuk ini?
Silakan. Cacat alur, Cacat cacat alur. lengkung atau Cacat pelurusan, lengkung, Ya. cacat cacat kebunderan, lengkung, cacat kebunderan, keselindrisan keselindrisan, dan alas aras serat atau buntiran. Terima kasih. Nah, artinya kalian sudah paham tentang materi awal tentang cacat bentuk ini, dan itu merupakan materi prasyarat untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang pengukuran dimensi cacat bentuk. Kemudian, kita tahu harga kayu di pasaran itu ditentukan salah satunya oleh mutu kayu, ya, selain dari jenisnya. Dan mutu kayu itu sendiri itu ditentukan oleh berdasarkan hasil pengukuran dimensi cacat. Nah, bagi kalian nanti yang nantinya bercita-cita menjadi tenaga teknis dalam pengukuran dan pengujian kayu bulat, ya, materi tentang pengukuran dimensi cacat ini harus benar-benar kalian kuasai, oke? Karena merupakan salah satu unit kompetensi dalam tes uji kompetensi sebagai tenaga teknis. Nah, jadi Ibu harapkan selama pembelajaran daring kita pada hari ini kalian tetap semangat belajarnya, terlebih mengingat dari manfaat materi pembelajaran kita pada hari ini bagi kalian ke depannya nanti. Untuk materi kita hari ini, ya, itu mencakup tentang materi yang berjudul pengukuran dimensi cacat bentuk kayu bulat rimba. Itu mencakup materi tentang yang pertama persiapan pengukuran dimensi cacat bentuk, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dimensi cacat bentuk pada kayu bulat rimba, yang terakhir pemanfaatan kayu yang memiliki cacat bentuk. Nah, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode problem based learning pada materi pengukuran dimensi cacat bentuk pada kayu bulat rimba, peserta didik dapat menguraikan persiapan alat dan bahan, menguraikan prosedur pengukuran dimensi cacat bentuk. Adapun tujuan pembelajaran tadi dapat kalian capai setelah kalian melewati proses atau tahapan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, nanti kalian diberikan topik permasalahan, kemudian Ibu bagikan kelompok diskusi. Nah, untuk sistem penilaiannya, ini kita lakukan nanti melalui post-test ya, di akhir pembelajaran. Setelah kita menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan, Ibu akan berikan post-test. Kemudian penilaian sikap saat diskusi, presentasi, dan juga saat post-test kejujuran kalian. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan, nanti saat presentasi dan juga dalam hasil produk. Peralatan utama yang digunakan dalam melakukan pengukuran dimensi cacat kayu bulat rimba. Seperti yang sudah kalian ketahui, peralatan utamanya otomatis ada piben, pita ukur, dan tongkat ukur. Ini alat utama yang kalian gunakan, dan alat ini harus selalu rutin dikalibrasi atau diperiksa lagi keakuratannya ya, biar memastikan bahwa hasilnya itu benar-benar akurat. Nah, kemudian peralatan pendukung utama lainnya yang tidak boleh ketinggalan dan wajib adanya yaitu alat perlindungan diri yang sesuai standar dengan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Ada beberapa item di sini. Yang pertama helm pelindung, kemudian yang kedua sarung tangan, yang ketiga sepatu lapang, dan yang keempat rompi pelindung. Kenapa hal ini sangat penting ya? Karena bagi seorang pekerja dan perusahaan, keselamatan pekerja itu adalah hal yang utama. Kita lanjut. Inti kita yang pertama tadi sesuai dengan tahapan pembelajaran, kalian akan Ibu berikan permasalahan. Nah, ini permasalahan yang Ibu akan sampaikan ke kalian dan menjadi tugas kalian untuk menjawabnya melalui diskusi kelompok. Yang pertama, bagaimana cara mengukur dimensi cacat bentuk pada kayu bulat rimba?
Yang kedua, mengapa kayu harus diukur dimensi cacatnya. Oke. Sebelum kalian menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan melalui diskusi kelompok, Ibu akan sampaikan dulu materi kita pada hari ini melalui tayangan berikut ya. Ini ya. Persiapan pengukuran dimensi cacat bentuk kayu bulat rimba yang harus disiapkan kayu yang pertama sudah terbebas dari banir, cabang, ranting, dan benjolan. Bontosnya halus, siku, dan rata. Nah, sekarang keadaan kayu yang seperti ini. Ada pecah belah ini di bontosnya. Ada yang tahu bagaimana mengukur diameter kayu dengan keadaan seperti ini? Silahkan. Ya, saya Bu. Oke. Diameternya sama dengan diameter duanya, dikurangi dulu. Tepat sekali. Terima kasih Maliki. Ya, sama-sama Bu. Dan kemudian untuk yang benjolannya lebih dari setengah panjang kayu, gimana cara mengukurnya? Siap saya, Bu. Ya, silakan. Diameter kayunya diukur dengan memasukkan benjolan yang ada pada bontos kayu bulat tersebut, Bu. Oke, tepat sekali. Terima kasih Jaki Patlan. Kemudian untuk yang seperti ini, keadaan bontos tidak rata. Di sini bontosnya berada di luar setengah lingkaran bontos. Berarti panjang kayu yang di atas. Lanjut ke materi berikutnya, pengukuran dimensi cacat bentuk pada kayu bulat rimba. Yang pertama kita bahas cacat alur. Nah, cacat alur disebabkan oleh apa? Masih ada yang ingat? Ini Bu, banir Bekas banir di di pangkal pangkal pohon. Ya, tepat sekali. Dalam mengukur cacat alur di sini, amati dulu mana bagian yang ada alurnya pada kayu bulat tersebut, kemudian hitung jumlahnya per bontos, kemudian ukur kedalaman alurnya menggunakan bantuan penggaris. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan diketahui kedalaman alurnya 2, 3, 2,2, dan 5,2 cm. Karena ada 4 buah, berarti kita pilih 3 yang terbesar. Berarti yang terbesar yang pertama 5,2. Dibulatkan menjadi 6 cm ya. Nah, kalau untuk ini, untuk diameter di pembulatannya ke atas ya, 5,2 berarti dibulatkan ke atas menjadi 6. Selanjutnya, cacat kebundaran, cacat bentuk yang berikutnya. Itu merupakan perbandingan antara diameter terpendek dan diameter terpanjang pada bontos ujung atau pangkal. Kemudian bila hasilnya itu berbeda, maka otomatis ya, kalau dia berbeda berarti memang ada cacat kebundarannya. Nah, berarti diambil persentase yang lebih kecil karena itu yang lebih memberatkan cacat. Selanjutnya, cacat bentuk yang ketiga, cacat kesilindrisan. Nah, dikatakan silindris atau sempurna itu diameter pangkal sama dengan diameter ujung. Ya, anggaplah seperti bentuk tabung ya atau silinder. Kan sama itu, yang di pangkal di ujung sama besarnya. Seperti itu. Lanjut, cacat bentuk yang keempat yaitu cacat kelurusan atau lengkung. Nah, tahapan pengukuran dimensi cacatnya, yang pertama, tarik garis lurus dengan meteran dari bontos pangkal ke bontos ujung mengikuti badan kayu. Ya. Nah, yang terakhir, pengukuran dimensi cacat bentuk yaitu cacat arah serat atau puntiran. Kemudian yang terakhir, pemantatan kayu yang memiliki cacat bentuk. Nah, di sini Ibu contohkan, tadi cacat alur tadi kan seperti ini. Nanti akan nih banyak dibuang nih. Yang alur-alur ini kan nggak terpakai. Nah, supaya ini tidak hilang, jadi nanti dipotong di bagian kayunya, dibuat seperti ini. Coba lihat. Kan unik sekali nih, antik nih. Ini seperti ini harganya mahal ya. Nah, demikian paparan materi kita untuk hari ini tentang materi pengukuran dimensi cacat bentuk pada kayu bulat rimba.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah Ada. jelas? Sudah jelas? Siap tidak, Bu? Tidak ada. Terima kasih. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Kalian akan melakukan diskusi kelompok melalui ruang breakout room untuk menyelesaikan permasalahan yang telah Ibu sampaikan di awal tadi. Dan untuk kelompoknya Ibu sebutkan, nanti masing-masing boleh bergabung sendiri ya, sesuai kelompoknya ya. Jadi 5 kelompok. Nah, nanti kalian pilih ketuanya siapa. Oke, kelompok 1, Apalino, kemudian Apipah, Rosia, Aril, Bagus, Bayu. Kemudian kelompok 2, Ibu nggak sebutkan nama lengkap ya, sebagian. Dava, Parik Putra, Feliciana. Kemudian kelompok 3, Kevin, Wahyu, ya. Kelompok 4, Muhammad Jaki Padlan, Muhammad Jaki Padilah. Dan kelompok 5, itu Rizky, Ropika Tuljana, Salsa, ya. Nanti setelah Ibu buka breakout room-nya menjadi 5 kelompok, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, sebelum itu silakan kalian buka dulu bahan ajar dan LKPD-nya. Nah, setelah dibuka, dipahami, dibaca, kemudian dibagi nanti, ketuanya silakan dibagi tugasnya masing-masing. Jadi biar cepat selesai, tahu semua. Kemudian nanti dipilih untuk siapa yang akan mempresentasikannya. Oke, sampai di sini jelas? Siap, jelas. Baik. Siap, jelas. Jika sudah jelas, Ibu buka breakout room-nya, silahkan bergabung ke breakout room-nya masing-masing. Silakan. Oke, sudah semua ya? Oke, sudah semua masuk. Kelompok 1. Ya, Bu. Ya, sudah dipilih ketuanya? Siap, sudah, Bu. Siap. Siapa ketuanya? Siap, saya, Bu. Alvalino. Apalino ya. Siap. Oke, sudah dibagi Apalino masing-masing kelompoknya, anggotanya, tugasnya? Siap, sudah, Bu. Sudah. Silakan diskusi. Ibu mau di sini sebentar, Ibu awasi dulu kalian ya. Silakan lanjutkan diskusinya. Siap. Ketua, kalau pada kegiatan 1, ini untuk persiapan alat pengukuran, selain 3 alat utama dan penggaris, apakah APD dan K3 dimasukkan juga? Ya, wajib dimasukkan itu. Oke. Oke. Sebentar ya, biar Ibu cepat berkunjung ke grup yang lain. Ibu stop dulu di diskusinya, bisa? Siap, bisa, Bu. Oke, Ibu tanya-tanya dulu nih. Misalkan, tentang cacat kelurusan ya, misalkan kalian nih punya kayu ulin. Diketahui setelah diukur kedalaman lengkungnya itu 4 cm. Nah, panjang kayunya 2 meter. Berapa sih persen cacat kelengkungannya? Ayo, silakan dicoba Siap. dihitung. Siap, Bu. Saya sudah mendapatkan hasilnya. Ya, berapa Pak Lino? Siap. 1,5%, Bu. 1,6%. Oke, tepat sekali. Yang lain bagaimana? Sama, Bu. Sama. Ya, berarti Ibu simpulkan ya, untuk cacat kelurusan sudah paham. Dan Ibu harap cacat-cacat yang lainnya, 4 cacat lainnya juga paham ya, karena tidak sulit untuk cacat bentuk ini. Nah, baik, silakan dilanjutkan kegiatan diskusi kalian. Dikerjakan dengan baik dan aktif ya Ibu, mohon ya kerjasamanya. Siap, Tolong baik. dipantau ya Palino ya. Siap. Baik, Ibu izin lip dulu. Siap, terima kasih, Bu. Baik, Bu. Baik, kelompok 2. Parik, sudah dibagikan tugas untuk masing-masing kelompok? Sudah dibagi sesuai tugas di LKPD-nya. Oke, sudah sesuai ya. Baik, Ibu
stop dulu diskusinya. Ibu mau tanya dulu nih tentang cacat alur. Disimpulkan berarti untuk cacat alur kelompok 2 sudah paham dan begitu juga harapan Ibu untuk keempat cacat bentuk lainnya. Ya, Bu. Siap. Oke. Ibu harap semua aktif ya. Ketua kelas tolong diawasi teman-temannya supaya ya. Oke, kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan untuk penyelesaian LKPD-nya? Siap, tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, baik kalau gitu silakan siapa sekretaris atau ketuanya nanti kita bisa share screen dulu hasil sementara diskusi kalian. Silakan ditampilkan. Siap, Bu. Ya, turunkan ke bawah nak, Ibu lihat. Oke, pelan. Ya, terus. Ya, silakan diskusi lagi. Ibu simpulkan dari hasil kalian tadi menjawab sudah tepat untuk langkah penyelesaiannya baik dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Oke, nanti Mita silakan tetap diawasi teman-temannya supaya aktif semua ya. Dan silakan dilanjutkan kegiatan diskusi kalian. Oke, kelompok 4. Tolong ketua atau siapa sekretarisnya yang boleh share screen dulu hasil sementara kalian. Bu, mohon maaf Bu, Ya, buat share ini nggak bisa Bu, agak error Bu. agak error. Iya. Oh, Tapi buat LKPD-nya, mohon maaf baru sampai kegiatan 6 Bu. kegiatan 6. Oke, baik. Kalau gitu silakan dilanjutkan diskusinya ya. Ibu harapkan nanti semuanya aktif bekerja. Tolong diawasi ya. Muhammad Jaki teman-temannya ya. Saya Bu, aktif semua Bu, karena sudah saya bagikan tugasnya masing-masing sesuai LKPD Bu. Oke, mantap. Baik, kelompok 5 ya. Siap ya, Bu. Kelompok dengan peserta terbanyak nih. Tolong Ibu stop dulu ya diskusinya. Tolong di share screen dulu. Bisa hasil pengerjaan diskusi kalian? Oke. Dari atas, dari nomor 1, Shan. Siap, Bu. Oh ya ini, ya, stop. Dah, turun. Iya, baru kelihatan. Oke, terus lanjut. Kelompok 5 cepat selesai ya dengan waktu yang demikian singkat. Hebat. Berarti teman-temannya aktif semua ya, Shan ya? Siap, aktif semua, Bu. Oke, mantap kelompok 5. Baik, silakan dilanjutkan apa yang mungkin ada yang masih mau dibahas, silakan kalian lanjutkan. Ibu izin lip, nanti setelah selesai diskusi bisa Ibu panggil ya. Siap, terima kasih, Bu. Baik, Ibu izin lip dulu ya. Siap, Bu. Baik, sudah semua bergabung ya di main room. Nah, kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok kalian di breakout room. Tadi kurang lebih selama 10 menit ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu mempresentasi hasil kalian, kita rileks dulu, peregangan dulu ya. Biar setelah berdiskusi agak santai sedikit nih ceritanya. Kita coba dulu ya. Coba dulu nih. Semut, gajah, semut, gajah, gajah, semut, semut, gajah, gajah, semut, gajah. Besar. Besar. Mita. Sudah rileks? Siap, sudah, Bu. Siap, sudah Bu. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Tadi sudah diskusi, lanjut ke presentasi kelompoknya masing-masing. Hasil diskusi kalian. Nah, sistemnya ya. Sistemnya kalian hanya mempresentasikan
3 kegiatan biar cepat ya. Karena kan pertanyaannya sama, tapi mungkin yang berbeda hasil diskusinya saja. Jadi sistemnya kayak gini, satu kelompok mempresentasikan hasil kegiatan 1, 2, dan diskusinya. Sudah jelas? Siap, Jelas, jelas, Nak? Bu. Jelas. Siap, Baik, jelas, Bu. kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Saya, Bu. Bisa di-share screen, apa Lino? Hasilnya? Bu, untuk hasil kegiatan 1 yaitu persiapan alat pengukuran. Alat yang digunakan adalah pita ukur, tongkat ukur, roll meter, tali sheet, serta pulpen dan penggaris. Selain itu, alat pendukung lainnya yang diperlukan dalam pengukuran yaitu alat pelindung diri atau APD, Bu, Ya. yang terdiri dari helm pelindung, sarung tangan, sepatu lapangan, dan rompi pelindung. Hasil diskusi kelompok kami, jawabannya, Bu, yang pertama, cacat kebundaran dan kesilindrisan tidak ada langkah pengukuran tambahan karena hanya menggunakan data diameter yang tersedia dan juga panjang kayu untuk persen. Ulangi, untuk persen cacat kesilindrisan. Sedangkan cacat kelurusan, alur, dan arah serat terdapat langkah tambahan seperti pengukuran kedalaman alur, kedalaman lengkung, panjang sumbu kayu, serta panjang arah serat yang terbuntir. Baik, tadi sudah disampaikan presentasi dari kelompok 1. Silakan Ibu beri kesempatan untuk kelompok lain untuk menanggapi, memberi masukan, sanggahan, ataupun saran. Silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Siap, tidak, Bu. Sudah bagus? Siap, bagus, Bu. Oke, mantap. Sebelum kita lanjut ke kelompok 2, kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 1. Silakan. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan. Ya, Bu, izin share screen, Bu. Baik, silakan. Dan 1 persiapan alat untuk pengukuran. Ya. Jadi alat yang digunakan untuk pengukuran dimensi cacat pada kayu bulat yaitu yang pertama ada pita ukur, roll meter, penggaris, alat tulis, dan tali sheet, dan juga tak lupa alat pelindung diri dengan ketentuan ketiga. Baik, sudah disampaikan presentasi diskusi kelompok 2. Ada yang mau menanggapi, menambah, atau menyanggah? Silakan. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siap, Bu. Untuk kegiatan 1, persiapan alat pengukuran dimensi cacat. Alatnya yaitu pita ukur, tongkat ukur, roll meter, tali sheet, serta pulpen dan penggaris. Oke, terima kasih untuk Mita untuk hasil presentasi dari kelompok 3. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok 4 dan kita hapus dulu buat kelompok 3. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 4. Izin mempresentasikan, Bu. Silakan. Hasil kegiatan 1. Kita lanjutkan ke presentasi kelompok 5 ya. Kegiatan 1, persiapan alat pengukuran. Persiapan alat pengukuran dimensi cacat. Alatnya pita ukur, tongkat ukur, roll meter, tali sheet, serta pulpen dan penggaris. Baik, terima kasih, Syan. Nah, baik, dari hasil presentasi tiap tiap kelompok tadi ya, dapat Ibu simpulkan nih, LKPD yang paling lengkap, paling rapi lah. Ibu lihat ya. Runutnya itu kelompok 1. Kelompoknya dengan Ketua Apalino. Ya. Selamat dulu untuk kelompok 1. Silakan nanti reward-nya Terima kasih, Bu. Terima kasih. akhir pembelajaran ya. Kemudian
kita lanjutkan kegiatan kita ya untuk menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah yang sudah Ibu berikan melalui LKPD sebelumnya. Silakan kalian simak tayangan video berikut. Ya, apakah sudah sesuai dengan apa yang kalian tulis tadi di LKPD? Definisi daripada cacat alur adalah lekukan memanjang pada badan kayu. Lekukan memanjang pada badan kayu. Ini biasanya diakibatkan karena adanya banjir ini. Nah, yang harus dinilai pada cacat alur, pertama jumlah alurnya. Kalau di satu batang kayu ini ditemukan alurnya kurang dari 3, itu diukur semua. Tetapi kalau diketemukan alurnya ada 3 atau lebih, itu cukup diambil 3 buah alur yang terdalam. Selanjutnya cacat kelurusan. Definisi daripada cacat kelurusan itu adalah penyimpangan dari bentuk lurus alur. Ya, berapa senti Pak Andi kedalaman lambungnya? Nah, ini setelah kita ukur ketemu 6 cm. Itu cacat kelurusan yang pertama. Yang kedua kita ukur juga ini. Nah, ini. Nah, ketemu 4 cm. Pada cacat kelurusan yang kedua pada batang kayu ini ketemu 4 cm. Berarti kalau dia cacat kelurusannya lebih 1 dijumlahkan baru dipresentasekan terhadap panjang kayu. Untuk pengukuran dimensi cacat arah serat, langkah kegiatannya, tahapannya yaitu amati bagian serat yang miring. Kemudian buat garis besarnya penyimpangan arah serat yang miring yang dilambangkan dengan X. Nah, untuk memudahkan perhitungan, nilai X kita buat 1 cm. Oke, sudah disaksikan tadi ya. Tadi cuma ada 3 video pengukuran cacat bentuk, sedangkan cacat bentuk kan ada 5 nih. Yang 2 yang tidak ada videonya itu kebundaran dengan keselindrisan ya. Nah, tidak Ibu masukkan itu karena apa? Karena itu kan tidak memerlukan kegiatan pengukuran tambahan lainnya kan, hanya memerlukan data diameter dan pangkal dan ujung, juga data panjang kayu, ya kan? Jadi Ibu yakin semuanya pasti bisa untuk mengukur dimensi cacat, dimensi cacat, kebundaran dan keselindrisan. Baik. Tadi gimana? Sudah sesuai apa yang kalian tulis di LKPD dengan yang ditampilkan sama bapak-bapak dari perhutani tadi? Bagaimana? Sudah sesuai, Bu. Sudah. Sudah ya. Yakin sudah bisa ya? Ibu yakin semuanya? Mantap berarti ini. Baik, sebelum kita lanjut ke post-test di akhir pembelajaran, kita ambil dulu kesimpulan. Apa saja yang bisa disimpulkan dari pembelajaran ini? Silakan. Saya, Bu. Silakan. Siapa nih? Jaki Padilah. Ya. Berdasarkan hasil perbandingan mengenai prosedur pengukuran dimensi cacat bentuk, cacat kebundaran, dan keselindrisan, tidak ada langkah mengukur tambahan. Sedangkan untuk cacat kelurusan, alur, dan arah serat memerlukan kegiatan tambahan seperti mengukur kedalaman alur, kedalaman lengkung, panjang sumbu kayu, serta panjang arah serat yang terpuntir. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Jaki Padilla. Ya, jadi tidak ada kegiatan tambahan tadi untuk keselindrisan, keselindrisan dan kebundaran. Tadi yang ada kegiatan tambahan hanya
cacat alur, cacat lengkung, dan juga serat terpuntir. Baik, terima kasih. Lanjut, apa lagi yang bisa disimpulkan lagi? Siap, saya Bu. Oke, Hapalino lagi, silakan. Siap. Mengenai pemanfaatan cacat bentuk yang dilakukan masyarakat selain digunakan sebagai bahan bakar kayu, juga dapat dimanfaatkan dengan mengolahnya menjadi hiasan ataupun furnitur yang unik. Contohnya seperti meja hias dan Oke, terima kasih, tepat sekali ya. Kan sayang tuh kalau dibuang sia-sia ya, padahal itu kayu kita lagi semakin sedikit nih sekarang keberadaannya karena sudah banyak ditebang, sudah habis. Karena kan perlu waktu untuk tumbuh menjadi batang yang besar. Nah, karena itu harus dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin nih bagian-bagian kayu yang mengalami cacat. Jadi tidak ada yang terbuang, semuanya dapat dipakai, diolah menjadi barang yang bermanfaat ya, meningkatkan nilai guna dan juga nilai jualnya. Selain mendapatkan keuntungan kan lumayan juga itu. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan kalian yang sudah menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Dari pemahaman pengamatan Ibu, semuanya sudah memahami tentang materi pengukuran dimensi cacat bentuk ini. Dan ke depannya mungkin siap nanti jadi petugas lapangan teknis untuk pengujian kayu bulat. Ya, baik. Oke, kita tiba di kegiatan terakhir dari kegiatan inti kita. Untuk melihat ketercapaian kalian terhadap materi ini, Ibu akan berikan post-test, ya seperti biasa, melalui Google Form, yang linknya sudah Ibu bagikan di kolom chat ya. Oh ya, lupa. Passwordnya itu cacat bentuk tanpa spasi dan huruf kecil ya. Cacat bentuk bukan caca ya, cacat, maaf salah tulis. Nah, cacat bentuk. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 8 menit deh untuk mengerjakannya. Karena cuma 10 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan dari sekarang. Silakan anak-anak. Jangan nyontek ya kerjanya. Oke, sudah semua ya kayaknya nih ya. Sudah kan? Sudah terkirim ini. Sudah? siap sudah. Ya. Baik. Dari nilai yang kalian peroleh bisa lihat sendiri nilainya semuanya memuaskan di atas KKM kita. Dan itu berarti bisa disimpulkan untuk materi pengukuran cacat dimensi cacat bentuk bisa kalian pahami dan kuasai. Artinya pembelajaran kita pada hari ini meskipun melalui daring bisa tercapai ya tujuan pembelajarannya. Kita lanjutkan ke kegiatan penutup kita pada hari ini ya. Seperti biasa Ibu minta kalian melakukan refleksi dulu terhadap pembelajaran hari ini. Refleksi terhadap apa yang kalian peroleh hasilnya, juga terhadap bagaimana cara Ibu ngajar ya. Apakah terlalu cepat ngomongnya atau gimana, nggak jelas atau gimana ya. Silakan direfleksi, dituliskan di lembar refleksi kalian. Link refleksinya silakan kalian klik di kolom chat ya. Nanti bisa kalian serahkan di Google Classroom kita di pengujian kayu bulat. Nah, kemudian untuk penugasan kalian seperti biasa Ibu minta kalian untuk materi ini dibuat video pengukuran dimensi cacat bentuk. Jadi semuanya 5 itu dibuat ya. 5 cacat bentuk itu dibuat videonya secara berkelompok saja. Sesuai tahapan ini silakan dibuat videonya secara kelompok dan kelompoknya gunakan kelompok diskusi tadi.
dengan waktu pengerjaan itu 1 minggu. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk penugasan? Siap, Ada. Bu. Tidak, Bu. Jelas berarti ya. Baik, kemudian Ibu mengingatkan untuk materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang pengukuran dimensi cacat bontos ya. Nah, silakan kalian pelajari dulu materinya dan LKPD-nya nanti mungkin Ibu akan share di Google Classroom, dipelajari dulu di asrama, bisa dibaca-baca sambil atau juga cari dari bahan literatur lain di internet. Kalau sempat ke perpustakaan silakan dicari tentang materi yang relevan dengan pengukuran dimensi cacat pada bontos kayu bulat. Oke. Kita sudah tiba di kegiatan akhir pembelajaran kita. Tadi diawali dengan doa. Berarti sebelum kita akhiri, kita juga lakukan dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin kita dengan doa dulu, Nak. Ya, Bu. Akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Mulai. Doa selesai. Sudah. Oke, terima kasih, Farid. Baik, terima kasih buat pembelajaran kita pada hari ini. Dan ingat pesan Ibu ya, tetap jaga kesehatan. Tadi Ibu dengar siapa Apalino tadi ya, agak sentrap-sentrup, sepertinya sakit Apalino. Semoga cepat sehat ya Apalino ya. Yang lain jaga kesehatan. Amin. Ya, jaga kesehatan. Ingat, jika teman yang sakit, bisa pakai masker ya di asrama ya, biar tidak menular teman yang lain. Dan baik, pada pagi hari ini, Ibu rasa cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan selamat siang. Salam rimbawan. Siang, rimbawan luar biasa. Oke, terima kasih.